19040. Video penyuluhan berikut merupakan tugas dari mata kuliah promosi kesehatan. Selamat menyaksikan. Sebelumnya, Assalamualaikum Pak, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Pak, Bu kabarnya? Alhamdulillah sehat. Perkenalkan, saya perawat Vira yang akan memberikan penyuluhan pada pagi hari ini. Menurut informasi yang saya dapatkan, Bapak Edes ini menderita atau mengalami penyakit gastritis, nggih? Iya. Itu penyakit gastritisnya kambuh apabila mengonsumsi makanan yang bersifat asam dan apabila cemas berlebih, nggih? Iya. Penyuluhan hari ini mengenai penyakit gastritis, nggih Pak, Bu. Untuk tujuan penyuluhan ini supaya Bapak dan Ibu memahami apa itu penyakit gastritis, penyebab, tanda gejala, dan cara pencegahannya. Untuk kontrak waktunya sekitar 40 menit ke depan. Oh iya. Minta kerjasamanya nggih Pak, Bu. Iya. Ini sebelumnya ada riset untuk dibaca-baca juga. Boleh. Makasih nak. Baik nggih Pak, Bu, dimulai dari pengertian gastritis. Penyakit gastritis adalah penyakit peradangan atau pembengkakan dari mukosa lambung yang disebabkan oleh infeksi kuman. Penderita penyakit gastritis ini akan mengalami sakit ulu hati, nyeri bagian lambung, rasa mual muntah, rasa lemah, nafsu makan menurun, sakit kepala, dan terjadi perdarahan pada saluran cerna. Penyakit gastritis ini sering menyerang di usia produktif karena gaya hidup yang kurang memperhatikan kesehatan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Gastritis ini menjadi salah satu gangguan pencernaan yang dialami masyarakat karena pola makan yang tidak sesuai. Selain itu, faktor stres, alkohol, merokok, dan obat antiinflamasi juga menjadi pemicu penyakit gastritis. Baik, yang selanjutnya yaitu penyebab gastritis. Penyebab gastritis yang paling sering dijumpai yaitu pola makan. Gastritis dapat disebabkan karena pola makan yang tidak teratur seperti frekuensi makan, jenis makanan yang dikonsumsi, jumlah makanan yang dikonsumsi, sehingga asam lambung tersebut akan mengalami peningkatan. Yang kedua yaitu stres. Stres memiliki efek negatif melalui mekanisme neuroendokrin terhadap saluran pencernaan sehingga berisiko untuk mengalami gastritis. Respon mual muntah yang dirasakan saat mengalami stres pada saluran pencernaan antara lain menurunkan saliva mulut sehingga mulut menjadi kering. Hal ini menyebabkan kontraksi yang tidak terkontrol sehingga sulit untuk menelan. Peningkatan asam lambung menyebabkan produksi mukus atau lendir yang melindungi dinding saluran cerna menurun sehingga menyebabkan iritasi luka pada bagian dinding lambung. Yang selanjutnya yaitu alkohol dan merokok. Alkohol dan rokok akan merangsang produksi asam lambung yang berlebih. Alkohol dan rokok juga menyebabkan penurunan daya tahan tubuh sehingga memperlambat mekanisme kerja sel pelindung dalam melindungi dinding dari asam lambung. Yang selanjutnya, obat antiinflamasi non-steroid. Obat antiinflamasi non-steroid ini merupakan obat yang memiliki efek yang dapat menyebabkan gastritis. Obat ini bersifat analgetik, antipiretik, dan antiinflamasi. Obat analgetik hanya efektif menghilangkan nyeri, sedangkan obat antipiretik akan menurunkan suhu dalam keadaan demam dan meringankan gejala nyeri. Yang selanjutnya yaitu tanda dan gejala. Untuk tanda gejala ini yang bersifat umum, yang pertama yaitu nafsu makan menurun drastis, yang kedua sering mual muntah, yang ketiga sering bersendawa dalam keadaan lapar, yang keempat nyeri perut, bagian lambung, kembung, dan rasa sesak pada bagian ulu hati. Terus yang selanjutnya yaitu kepala terasa pusing dan sulit tidur karena gangguan rasa sakit pada perut itu sendiri.
Untuk cara pencegahannya, yang pertama yaitu menjaga pola makan. Pola makan menggambarkan perilaku seseorang berhubungan dengan kebiasaan makan yang tidak teratur, meliputi frekuensi makan, jenis makan, dan jumlah makan yang dikonsumsi. Beberapa jenis makanan yang mengandung gas, asam, pedas, dan minuman bersoda dapat merangsang saluran pencernaan. Apabila dikonsumsi dalam jumlah banyak, dapat mengiritasi lambung dan memicu terjadinya gastritis. Seperti itu, Pak, Bu. Iya. Kebiasaan makan teratur sangat penting bagi sekresi lambung karena lambung dapat mengenali waktu makan sehingga produksi asam lambung dapat terkontrol. Terus frekuensi makan yang kurang dari 3 kali dalam sehari dapat menimbulkan gastritis. Makan pagi sangat penting sebab dapat membekali tubuh berbagai zat guna menjadi cadangan energi untuk melakukan aktivitas. Selanjutnya jenis makanan, mengonsumsi makanan pedas, makanan yang mengandung asam, dan minuman bersoda secara terus-menerus juga dapat menyebabkan iritasi pada lambung. Yang kedua itu mengendalikan stres. Stres merupakan kelelahan badan yang diakibatkan oleh kecemasan karena produksi asam HCl yang berlebih dalam lambung yang disebabkan terutama oleh adanya ketegangan atau stres. Apabila stres dan emosi dibiarkan, maka tubuh akan berusaha menyesuaikan diri dan bertahan hidup dalam tekanan tersebut. Kondisi demikian akan menyebabkan terjadinya perubahan-perubahan dalam jaringan melalui saraf. Sebagai akibatnya akan timbul penyakit adaptasi yang berupa tukak lambung atau gastritis. Oleh karena itu, Bapak selaku penderita penyakit gastritis ini harus lebih rileks dan menghindari stres karena stres dapat merangsang produksi asam lambung sehingga menyebabkan terjadinya radang. Seperti itu, nggih, Pak, Bu. Iya. Nah, yang selanjutnya sekarang kita lanjut ke diskusi tanya jawab nih, Pak, Bu. Untuk Bapak atau Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sebaiknya saya siapkan apa ya itu maemnya kalau yang aman untuk gastritis itu ya, Nak, ya? Oh, seperti ini, Bu. Jadi kalau untuk makanan itu Bapak ini sebaiknya menghindari makanan yang bersifat asam. Ya, tidak boleh terlalu banyak makan pedas-pedas dan menghindari kafein seperti kopi atau teh. Itu, Bu, Pak. Berarti sudah juga tidak boleh. Oke, tidak boleh sering-sering seperti itu. Tapi boleh sedikit-sedikit. Seperti itu. Baik, saya akan merangkum materi penyuluhan hari ini, nggih, Pak, Bu. Oke. Mulai dari pengertian gastritis. Gastritis itu penyakit peradangan atau pembengkakan dari mukosa lambung yang disebabkan oleh infeksi. Terus untuk penyebab gastritis itu sendiri dimulai dari pola makan yang salah, stres berlebihan, mengonsumsi alkohol dan merokok, serta mengonsumsi obat antiinflamasi non-steroid. Yang selanjutnya tanda gejala gastritis itu menurunnya nafsu makan, sering mual muntah, bersendawa dalam keadaan lapar, nyeri perut, kembung, dan sesak pada bagian ulu hati, serta kepala terasa pusing. Untuk cara pencegahannya, yang pertama yaitu menjaga pola makan, yaitu menghindari makanan pedas, asam, yang mengandung gas, dan minuman bersoda. Yang kedua, mengendalikan stres. Stres juga dapat merangsang produksi asam lambung berlebih dan bisa menyebabkan radang. Maka dari itu, Bapak Eidos ini harus lebih rileks nih, Pak. Iya. Pripun, Pak, Bu, apakah sudah paham dengan materi yang saya suruhkan hari ini? Sudah. Baik, Pak, Bu, selanjutnya evaluasi. Saya akan memberikan pertanyaan dan langsung saja dijawab seperti itu. Boleh, Nak. Yang pertama yaitu apa yang dimaksud dengan penyakit gastritis ini, Pak, Bu? Gastritis itu penyakit peradangan pada lambung. Oke. Penyakit peradangan pada lambung dan disertai sakit ulu hati. Sesek. Sesek
ulu hati, terus pusing, terus nafsu makan menurun. Iya. Seperti itu Pak. Terus yang kedua, apa saja penyebab dari penyakit gastritis ini? Penyebab itu makanan pedas, Makanan pedas, kecut, asem, dan kecut, masak, kopi, kopi, teh, stres. stres, benar. Yang selanjutnya itu tanda gejalanya Pak Bu. Tanda gejalanya itu Tanda gejalanya mual muntah, kembung, kembung, sesek loh. sesek, pusing, Ya, ya seperti itu. Terus yang terakhir, bagaimana ya Pak Bu cara pencegahan ini? Cara pencegahan penyakit gastritis. pencegahannya ya kita menghindari apa yang tadi disampaikan Nak Vira tadi. Jarang makan pedas-pedas, kecut, kopi, alkohol, terus yang jelas makan teratur kita ya, terus menghindari stres. Terus Bapak ini juga harus lebih rileks nih Pak. Ya. Terus Ibu juga harus membantu Bapaknya supaya rileks, terus supaya penyakit gastritis ini tidak mudah kambuh. Nah, gitu, Bune. Sampun paham ya Pak, Bu? Iya, sampun paham Nak. Baik, saya rasa Bapak Ibu sudah paham mengenai materi yang saya sampaikan. Sekarang saya akan menyimpulkan kegiatan penyuluhan pada hari ini. Ya. Penyuluhan hari ini berjalan dengan lancar. Bapak dan Ibu dapat memahami materi yang saya sampaikan dan mampu menjawab pertanyaan yang saya berikan. Ya. Semoga penyuluhan ini bermanfaat dan dapat diterapkan di kehidupan sehari-hari. Amin. Seperti itu nih Pak, Bu. Iya. Terima kasih atas kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.